Salam sehat, jumpa lagi kita di dalam video kali ini. Dan kiranya Bapak Ibu dan saudara dimanapun Anda berada saat ini juga dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Nah Bapak Ibu dan saudara, kali ini saya ingin mengomentari seputar merebaknya atau beredarnya atau viralnya sebuah rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang nomornya masih kosong, bergaring PMK 01/2021 tentang konsultan pajak. Mudah-mudahan RPMK ini adalah hoax, ya, karena nanti akan saya tunjukkan banyak hal yang sangat menyedihkan. Sebelum saya ke sana, nampaknya ini adalah merupakan pengganti dari rancangan undang-undang konsultan pajak yang di tahun yang lalu pernah beredar. Ya, paling tidak 2 atau 3 versi rancangan undang-undang konsultan pajak yang nampaknya sekarang nggak tahu tuh juntrungannya bagaimana, ya. Tetapi pada waktu itu saya juga sudah pernah memberikan komentar, bahkan ya boleh dikatakan terus terang menguliti substansi dari rancangan undang-undang konsultan pajak tersebut. Mengapa? Karena saya merasa punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan teman-teman konsultan pajak ini agar berhati-hati dengan undang-undang model atau rancangan undang-undang yang dengan substansi yang seperti itu, ya, seperti yang dulu pernah beredar itu, karena begitu banyak isinya yang membahayakan rekan-rekan konsultan pajak sendiri. Kalau saya pribadi dan kami dan teman-teman saya itu yang memiliki identitas sebagai pengacara pajak sesungguhnya tidak berkepentingan baik terhadap RUU konsultan pajak maupun RUU Peraturan Menteri Keuangan saat ini, karena kami tidak menggelari diri sebagai konsultan pajak. Identitas kami adalah pengacara pajak, ya, pengacara pajak, dan pengacara pajak itu sudah memiliki cantolan undang-undang, baik undang-undang advokat maupun undang-undang pengadilan pajak, gitu. Ya, jadi kami tidak menggelari diri sebagai konsultan pajak, meskipun secara faktual materi, ya, penguasaan ilmu tentang perpajakan secara dasar terkait dengan tax compliance atau dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan itu diajarkan di kelas kami. Itu minimal harus bisa, ya, itu adalah syarat dasar. Tapi pelajaran di kelas kami tidak hanya menyangkut itu, menyangkut kesejatian tentang peran sebagai seorang pengacara pajak, yaitu seorang pengacara pajak yang harus ahli, yang harus jago di bidang perpajakan, menguasai betul baik undang-undang formil maupun undang-undang material perpajakan, ya. Dan itu berarti ada dimensi yang kedua dan yang ketiga, yaitu dimensi tentang tax counterfiling dan tax litigation, ya, dengan segala teknisnya untuk menjadi seorang pengacara pajak yang mumpuni di sana, ya. Jadi secara kepentingan kami tidak terlalu berkepentingan dengan RUU konsultan pajak maupun RUU PMK yang saat ini beredar. Tetapi sekali lagi sebagai pribadi dan sebagai lembaga, ya, khususnya dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia, punya tanggung jawab moral ingin mengingatkan teman-teman agar tidak secara serampangan, ya, asal punya peraturan, karena kalau isinya nanti lebih banyak merugikan atau bunuh diri bahkan, itu kan lebih menyedihkan, ya. Saya menyadari bahwa teman-teman itu pengen sekali punya teman-teman konsultan pajak itu, ya, pengen undang-undang, pengen, itu wajar. Tapi teman-teman juga mesti menyadari selama statusnya menjadi konsultan itu nggak harus punya undang-undang, teman-teman. Ya, ada banyak konsultan landscape, konsultan arsitek, konsultan interior, ya, konsultan haki dan sebagainya, nggak punya undang-undang. Tapi ya mereka eksis dan bisa menjalankan profesinya tanpa harus risau, ya, dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi ya itulah kelas konsultan, gitu, ya. Tapi baik, saya akan masuk ke dalam komentar tentang materi rancangan peraturan Menteri Keuangan ini.
Yang pertama nampaknya sekali lagi rancangan peraturan Menteri Keuangan ini adalah pengganti gitu ya, semacam pengganti dari rancangan undang-undang konsultan pajak yang dulu pernah beredar. Sekali lagi yang dulu juga sudah pernah saya kuliti, dan nampaknya karena itu nggak tahu juntrungannya bagaimana, sekarang beredarlah semacam ini ya. Itu yang pertama pesan saya atau catatan saya. Yang kedua adalah kalau saya melihat di sini dasar hukum yang dipakai itu, kalau Undang-Undang Dasar 45-nya saya nggak bicara, itu karena standar sekali. Tapi Undang-Undang tentang KUP itu yang dipakai di sini, ya, dan PP 74 tahun 2012. Dua undang-undang ini sama sekali nggak punya kekuatan, nggak bicara tentang konsultan pajak gitu. Ya, di KUP itu tidak ada satu pun pasal yang membicarakan tugas, kewajiban, kewenangan, hak dari konsultan pajak, itu nggak ada. Ya, PP 74 hanya bicara justru secara umum hak pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, dan itu justru dilegitimasi adanya kuasa untuk mewakili wajib pajak. Ya, yang sejalan dengan bunyi dari pasal, seingat saya pasal berapa itu, 33 atau 32 ya, 32 ayat 3 ya, tentang kuasa KUP itu. Jadi kuasa di situ yang dikatakan, yang dimaksudkan kuasa itu ya umum, dan bahkan kalau itu ditafsirkan konsultan pajak malah sudah pernah dibatalkan itu oleh putusan MK kan gitu. Jadi tidak ada relevansinya dua peraturan perundang-undangan ini dijadikan dasar hukum untuk konsultan pajak. Di KUP malah sekali lagi tidak ada satupun pasal yang membicarakan, yang mengatur tentang hak, kewajiban, kewenangan dari seorang konsultan pajak. Ada satu pasal yang menyinggung nama konsultan pajak, ya, itu di pasal 35. Tapi itu di dalam konteks justru diwajibkan melakukan pengungkapan atau keterangan, gitu. Kalau diminta, ya, dalam konteks pemeriksaan dan lain sebagainya oleh pihak aparatur pajak, ya. Lah kalau bahkan di situ, kalau konsultan pajak itu termasuk di dalamnya ya, profesional yang disinggung, itu kalau tidak taat gitu oleh pasal 41-nya, 41 apa itu? 41, bentar ya, saya lihat 41 itu ya, itu malah diancam pidana gitu ya, malah diancam pidana. Bahkan saya berkali-kali juga sudah pernah mengingatkan rekan-rekan konsultan pajak itu bahwa profesi Anda itu sangat rentan kalau Anda itu mendampingi klien, lalu kemudian klien itu melakukan manipulasi tax evasion atau manipulasi laporan keuangan dan sebagainya. Anda pun menjadi pihak yang digolongkan sebagai pelaku, sekurang-kurangnya pihak yang membantu melakukan kejahatan gitu. Kalau tadi tidak kena di pasal 41A tadi ya, ada pasal 43, tapi juga itu yang secara khusus gitu, tergolong pidana khususnya. Tapi yang pidana umum paling tidak Anda kena di dalam pasal 55 KUHP yang ikut membantu, ikut melakukan kejahatan. Itu yang pertama, Anda itu harus menyadari hal itu gitu ya. Dan yang kedua, isi PMK ini adalah terdiri dari 13 bab dengan 33 pasal ya, yang sekali lagi kalau saya lihat secara sekilas dari peraturan-peraturan ini, isinya nggak jauh berbeda dari RUU konsultan pajak yang dulu. Nah, saya sudah punya ringkasan-ringkasannya. Nah, yang pertama-tama di sini sekali lagi nadanya ya, nada orientasinya itu masih selalu bergantung, mencari gantungan itu pada pemerintah. Atau begini, sebelum ke sini saya mau bicara dulu secara teknis. Ini saya nggak tahu siapa inisiatornya, siapa yang menggarap, siapa konseptornya gitu ya. Dari sebuah rancangan peraturan perundang-undangan ini ya, saya nggak tahu, gaya mungkin juga di di undang-undang perpajakan dan sebagainya itu langsung aja itu main ketentuan umum gitu. Ya, seharusnya kan dijelaskan dulu gitu, dijelaskan dulu norma-normanya, asas-asasnya tentang peraturan ini, sehingga arah atau warna atau jenis peraturan ini jelas gitu. Karena sebuah peraturan itu harus dilandasi dengan asas dan norma
Tapi di sini nggak disebutkan, langsung main hantam ketentuan umum aja. Kalau ketentuan umum itu kan definisi bisa saja, itu semua orang ya bisa membuat begitu, ya. Sebuah perjanjian umum juga bisa membuat itu. Yang kedua tapi begini, ya, definisi tentang konsultan pajak itu sendiri, ya, selalu bernada di sini, ya. Itu maaf ya, menggandol gitu ya, selalu dependen kepada pemerintah. Lalu dikatakan di sini telah memperoleh izin dari menteri gitu, untuk memberi jasa. Loh, Anda itu profesional, kok Anda minta izin dari menteri bagaimana? Kok Anda mau diatur oleh menteri itu loh? Anda memberikan keahlian di bidang perpajakan, tapi minta izinnya dari menteri keuangan yang notabene saat ini itu masih membawai institusi perpajakan di Indonesia. Loh, itu aja udah sesuatu yang agak nggak logis gitu, ya. Itu aja yang secara normatif dan secara asas itu sudah nggak cocok. Seorang profesional itu harusnya independen gitu loh. Jangan terus begini. Saya takutnya Anda itu diajak konseptor ini untuk bermental, maaf ya dalam tanda kutip bahasa vulgar itu, ngesot gitu, cari muka terus kepada pemerintah, sehingga tidak didorong untuk berani menjadi independen, menjadi konsultan pajak yang profesional dan independen, sehingga Anda bisa melakukan advokasi kepada klien itu dengan optimal gitu, dengan maksimal. Tapi kalau selama seperti ini, ya Anda mana mungkin memberikan advokasi perpajakan secara optimal untuk klien Anda, nggak mungkin. Anda hanya mencari relasi hubungan baik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seperti kasus yang baru ini yang terjadi, ya, main suap, main sogok aja ilmunya, gitu loh. Kan memalukan itu, tidak bermartabat kalau konsultan pajak hanya melakukan mencari hubungan baik, ya, kemudian nanti ilmunya cuma ilmu sogok, ilmu suap. Itu sangat tidak bermartabat dan memalukan gitu. Seorang profesional kalau melakukan itu ya sangat menodai keprofesionalan itu sendiri, ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi mulailah saya mengingat, ini kan sekarang organisasi konsultan pajak ini kan sudah mulai banyak saya dengar, ya, bermacam. Nah, itu kan sudah bagus. Sudah mencerminkan kebebasan berserikat, berorganisasi, bahkan nanti tentu harus mencerminkan kebebasan berpendapat, ya, gitu. Tapi kalau dihegemoni oleh satu organisasi atau beberapa organisasi, itu kan tidak bagus, tidak sesuai dengan konstitusi. Dan apa yang terjadi dengan demikian, Anda juga tidak akan berani menggunakan kebebasan berpendapat. Anda nggak akan berani itu mengkritik kebijakan perpajakan misalnya yang merugikan rakyat, ya, yang tidak adil gitu, yang tidak menumbuhkan kepastian hukum yang baik, yang bertentangan dengan prinsip kemanfaatan misalnya. Anda nggak akan berani menyuarakan itu karena Anda di bawah hegemoni pemerintah gitu loh. Melawan kebijakan pemerintah itu kan Anda nggak berani, padahal untuk memberikan untuk kebebasan berpendapat di negara demokrasi itu kan mutlak penting. Kalau enggak kan kasihan kalau pemerintah tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang memberikan masukan-masukan yang fair, yang objektif, tapi yang sungguh bermutu, ya, bukan hanya sekedar bertentangan pendapat atau sekedar mengkritik hanya tujuan-tujuan mendiskreditkan saja. Itu kan itu amoral menurut saya, ya. Tapi bagaimana memberikan kritik yang berkualitas itu sangat diperlukan buat pemerintah, dan untuk itu Anda memerlukan posisi yang independen gitu, ya, bukan yang terus bergantung mencari hubungan baik, mencari muka, maaf kata bahasa kasarnya, ngesot di hadapan pemerintah, di menteri keuangan, di hadapan menteri, di hadapan dirjen pajak. Itu kan nggak baik, itu mentalitas yang nggak baik, itu feodal, bukan mentalitas profesional yang modern, ya, yang moderat gitu, yang bagus. Cobalah saya mendorong teman-teman konsultan pajak itu mulai merubah paradigmanya, berani mandiri, berani independen gitu, ya. Tapi tentu positif, ya, tentu kalau memberikan pendapat, kritik, pembelaan itu tentu yang positif, yang bermutu gitu, ya. Itu yang pertama gitu, ya. Dan apalagi nanti kemudian Anda ini ada lembaga yang namanya Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Profesi itu harus dibina oleh organisasi profesi itu sendiri, ya, bukan dibina oleh pihak luar. Kami Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia yang membina diri kami, bagaimana semua anggota-anggota yang mau sadar, yang mau menekuni profesi itu, kami ajak, kami bina, baik setelah lulus dari kelas
Tapi juga di dalam pertemuan rutin, agenda rutin kami ada. Oh ya, kalau sekarang misalnya dengan webinar, bahwa mereka kemudian kurang atau nggak mau itu terserah mereka. Tetapi bagaimana organisasi itu bertanggung jawab secara moral untuk melakukan pembinaannya. Lalu punya kode etik, punya rambu-rambu yang mereka nggak boleh langgar. Ya, nah kami juga sebagai organisasi menyediakan bantuan hukum untuk profesi yang kalau nanti mengalami masalah, gitu. Jadi organisasi profesi itu harus bisa independen, gitu. Ya. Nah, pemerintah itu ya biar menjadi pemerintah, melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah, sebagai the ruler, gitu ya, sebagai regulator, sebagai wasit, gitu. Jangan masuk menjadi pemain. Kalau Anda di bawah sana kan, Anda di bawah wasit, Anda pemain, bagaimana? Gitu. Permainan menjadi tidak fair pasti. Dan bagi saya ini saya menghimbau wajib-wajib pajak atau para pembayar pajak yang kritis, yang sadar. Sekali lagi, mohon maaf ini saya harus mengatakan terus terang, carilah kalau Anda toh butuh konsultan pajak, carilah yang sungguh-sungguh independen. Jangan yang mengandalkan hengki-pengki, suap menyuap, sogok menyogok keterampilannya ya. Jangan yang cuma mengandalkan hubungan baik kerjasama dengan DJP yang terjadi seperti kasus yang sedang berlangsung saat ini. Baik Anda sebagai pembayar pajak, konsultan pajaknya dan konsultan lain, petugas pajaknya juga kena garuk semua dengan KPK. Sekali lagi sekarang ini kan zaman sudah tidak lagi, mindset Anda masih orde baru gitu. Sedangkan sekarang ini semua harus transparan. Ya, sekarang ini apalagi di Kementerian Keuangan dan bahkan juga institusi yang lain kan sudah ada whistle blowing system itu ya, artinya perjanjian-perjanjian kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah itu, misalnya Kementerian Keuangan, BUMN atau Bakamla ya kemarin itu dengan KPK. Jadi bisa saja orang-orang intern itu melaporkan nanti kalau yang masih punya integritas melaporkan temannya sendiri, pejabat temannya sendiri yang nakal, yang tidak fair, yang korup dilaporkan sendiri. Kenapa? Dengan adanya perjanjian itu kan mereka terprotek sekarang. Mereka tidak takut lagi, tidak ragu-ragu lagi karena LPSK juga terlibat di situ. Ya, nah jadi Anda janganlah terus-menerus mengandalkan hubungan baik lalu hanya untuk tujuan supaya bisa berkolusi, berkakak. Ini kan paradigma lama. Ya, hubungan baik itu boleh hubungan baik dengan pemerintah, tetapi tetap harus dengan posisi masing-masing yang independen gitu. So kalau Anda nanti sekali lagi tidak akan optimal di dalam berkiprah. Ya, hubungan baik jangan ditafsirkan harus dengan menjadi dependen atau di bawah hegemoninya pemerintah gitu. Bagaimana menjadi profesional yang independen? Itu yang pertama ya, catatan saya gitu. Kemudian yang lain ini juga kembali lagi bahwa asosiasi konsultan pajak itu diatur secara rigid, ditentukan. Loh ini kan sekali lagi hak berserikat itu kan adalah terletak kepada masing-masing warga negara. Ya, dan justru saya mengharapkan semakin banyak tumbuh asosiasi konsultan pajak itu agar apa? Agar semakin kaya, agar semakin memiliki ya persaingan semakin bagus ya, tidak ada lagi yang monopoli, tapi juga itu akan memicu kualitas gitu. Persaingan kompetitif itu harus memicu kualitas, sehingga siapa yang tidak berkualitas, siapa yang tidak berintegritas akan tersisih dengan sendirinya gitu ya, akan terjadi seleksi alam ya itu. Jadi jangan mau dibawa kepada mentalitas yang terus-menerus masih paradigmanya orde baru begini gitu ya. Kemudian yang lain-lain saya lihat ini sekali lagi orientasinya government oriented gitu ya, pembinaan, pengawasan ya, itu justru di bawah menteri. Bagaimana itu organisasi profesional kok dibina diawasi oleh menteri itu? Anda harus dibina diawasi oleh organisasi Anda gitu, oleh Dewan Kehormatan Anda, dan lalu diawasi oleh undang-undang. Kalau Anda melanggar undang-undang ya
walaupun menteri mengawasi ya tetap aja Anda melanggar. Sekarang pejabat pajaknya aja juga kena, kok apalagi cuma konsultan pajaknya gitu. Ya, menterinya juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau pejabat pajaknya kena ya kena, ya kan? Gitu. Jadi menterinya juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Untuk apa Anda dibina dan diawasi oleh menteri? Gitu. Ya, ada kesan yang government oriented gitu. Ya, sangat bergantung, dependen sekali. Gitu. Nah, kemudian tentang sertifikasi ini ya, sertifikasi tentang ya, kalau orientasinya masih cuma terus-menerus brevet ABC, kemudian USKP. Nah, ini kan tidak cukup fair gitu. Karena kualitas itu nggak boleh ditentukan hanya oleh sistem dan cara yang sepihak begitu gitu ya. Karena model brevet ABC itu menurut saya seharusnya sudah direformasi gitu ya, gitu. Kalau artinya gini, pembagian kalau A itu kelasnya hanya untuk misalnya saja gitu ya, untuk OP gitu, B untuk badan, lalu C ditambah internasionalnya, itu kan sebenarnya ya tidak terlalu harus diikuti begitu gitu. Karena bisa saja orang itu nggak usah pakai ABC, ya bisa saja diberikan langsung proses pendidikannya, baik kewajiban perpajakan untuk OP, badan, dan internasional itu bisa saja diramu jadi satu brevet gitu, nggak usah dibagi-bagi, dan itu membuang waktu, membuang biaya kan, dengan cara-cara semacam itu. Kenapa nggak langsung aja sebagai orang yang belajar pajak diberikan, tentu dalam kurun waktu yang diatur secara sistematik, tapi cukup satu brevet ya, brevet perpajakan misalnya. Dan lebih kalau kami kan menggunakan brevet keahlian perpajakan menurut literasi undang-undang, karena kuasa hukum pajak itu kan diwajibkan menguasai atau ya memiliki kompetensi di bidang peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kami menggunakan bahasa keahlian pajak ini ya. Jadi dengan ini hanya satu catatan singkat saja teman-teman. Yang saya ingin memberikan masukan itu adalah teman-teman konsultan pajak itu harus kritis gitu, harus berani kritis pada dirinya sendiri. Kemudian kemana sih spirit konseptor ini akan membawa kalian gitu ya. Jangan hanya terus-menerus dibawa kepada mentalitas yang masih belum berubah, paradigma yang belum berubah, yaitu paradigma orde baru gitu, yang terus-menerus hanya berorientasi mencari muka, mencari gantolan ya atau cantolan kepada pemerintah, dan itu kan paradigma yang tidak bagus ya. Sekarang Anda harus lebih banyak independen gitu, jadi mitra pemerintah yang bagus, yang berkualitas, tetapi independen posisinya gitu ya. Jadi bukan bergantung terus kepada pemerintah, mencari hubungan baik terus kepada itu. Mentalitas yang spirit ini yang ingin saya tekankan, bahaya, karena itu terkait dengan integritas nanti, profesionalisme ya gitu. Dan sekali lagi sadarlah bahwa sekarang di zaman ini zaman yang harus makin transparan, dan ada banyak sekarang sekali lagi dengan sistem whistleblowing ini ya, whistleblowing system ini ya, banyak sudah saya sangat menyambut baik itu. Institusi-institusi pemerintah termasuk 27 BUMN, Bakamla dan lain-lain itu sudah melakukan kerjasama dengan KPK ya, sehingga ketransparan pengawasan di dalam, kalau dulu disebut waskat atau built-in system itu ya, built-in control system itu ya. Kemudian sekarang pemerintah ini kan sekarang makin lama makin serius gitu untuk membasmi korupsi ya. Kalau enggak kan menjadi pertanyaan juga buat pembayar pajak gitu. Saya membayar pajak ini untuk siapa? Untuk negara atau untuk memperkaya oknum gitu ya kan. Dan kontraprestasi dari pemerintah seyogyanya juga terkait memberantas korupsi itu, bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur dan lain-lain, pembangunan tapi pemerintah itu
dibiayai oleh rakyat, oleh uang rakyat, oleh pajak. Itu termasuk salah satunya untuk membersihkan negara ini, ya, dari praktek-praktek korupsi itu, dari praktek-praktek KKN, gitu, ya, dari pembinaan sumber daya manusia, ya. Dan sekarang gerakan-gerakan yang mengawasi korupsi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengawasi korupsi itu kan juga banyak, gitu. Ya, jadi saya hanya menghimbau rekan-rekan konsultan pajak itu, yuk mulailah dengan mengubah paradigma itu dulu yang mendasar. Mulailah mengubah paradigma dari paradigma ngesot cari muka kepada pemerintah, berubah menjadi paradigma yang independen. Ya, dari paradigma yang independen tadi yang tidak mandiri menjadi paradigma yang independen yang mandiri. Menjadi mitra pemerintah tapi dengan posisi yang independen sehingga bisa menjadi counterpart yang bermutu, yang baik, yang fair, yang objektif, gitu, ya. Kemudian mengembangkan diri sendiri secara dewasa, lalu mengatur rumah tangga sendiri dengan baik dan dengan penuh prinsip-prinsip demokrasi. Jangan berorganisasi sudah dimulai dengan tirani begini, oligarki, dibatasi, eksklusif, itu bukan organisasi yang baik, ya, bukan mencerminkan spirit demokrasi yang baik. Nanti Anda akan terus terjebak ke dalam mentalitas eksklusif gitu, yang mau memonopoli, menguasai, mau sendiri. Itu nggak baik di dalam sistem demokrasi yang modern, negara-negara modern ini, ya. Dan saya membuka diri dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia, membuka diri untuk bekerjasama dengan semua rekan-rekan, semua organisasi konsultan pajak. Kalau memerlukan masukan, memerlukan counterpart untuk diskusi, memerlukan second opinion, welcome, ya, undang saya tidak akan berkeberatan untuk menyampaikan masukan-masukan untuk membantu kalian agar menjadi profesional yang lebih independen, yang lebih berkualitas. Demikian catatan saya, terima kasih dan salam sehat.